Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Revista. Nah, kali ini saya ingin melanjutkan materi tentang Laravel kita yang minggu lalu ya guys. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari itu bagaimana cara middleware dan juga database header. Nah, apa itu middleware dan database header itu akan saya jelaskan beberapa saat lagi. Yang pertama itu ada middleware. Jadi, middleware dalam Laravel itu adalah lapisan penghubung antara request dan juga aplikasi. Nah, jadi saat penghubung antara kita out kan, kita login itu menggunakan email dan juga password. Nah, itu kan request ya, termasuk dalam request. Nah, itu tuh akan dihubungkan ke dalam aplikasinya. Jadi penghubung antara request dan juga aplikasi itu disebut dengan middleware. Nah, itu tuh bisa diibaratkan penjaga gerbang yang memeriksa permintaan sebelum diizinkan masuk ke sistem. Nah, jadi kayak keamanannya gitu. Kalau kemarin kan kita membahas tentang authentication ya. Nah, itu tuh versi kurang bagusnya. Tapi kalau versi bagusnya itu tuh kita pakai middleware. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat dua buah middleware, yaitu check is login dan juga check role. Yang pertama kita coba yang check is login dulu. Nah, pertama-tama kita of course kita pasti buat dulu ya middleware-nya. Nah, biar teman-teman semua nggak bingung gimana cara buat middleware, itu langsung aja pakai terminalnya, itu php artisan make middleware cs login. Nah, jadi ini nama middleware-nya. Nah, otomatis itu akan masuk ke dalam direktori app http middleware. Nah, jadi teman-teman semua bisa cek ke dalam project-nya di app http dan middleware yang ini. Nah, itu tuh udah terbuat langsung check is login-nya. Jadi saat teman-teman semua menjalankan perintah di terminal itu tuh udah langsung terbuat gitu check is login-nya. Lanjut dia bilang kita masukkan ini if else nih, kondisi dimana kalau misalkan out check-nya itu salah, dia akan akan meredirect ke halaman out lagi atau halaman login lagi dan memunculkan pesan bilangnya silakan login terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan seandainya nih teman-teman semua mengakses dashboard langsung atau mau mengakses suatu data tanpa teman-teman login, nah dia itu akan menampilkan pesan ini silakan login terlebih dahulu gitu. Nah, sama sih yang kayak pertemuan semalam, cuman ini versi yang lebih baiknya gitu ya. Nah, setelah teman-teman buat, jangan lupa teman-teman semua import kelas ya. Ini kan out, ini kan termasuk kelas, ini jangan lupa diimport supaya nanti bisa jalan. Terus setelah kita mendefinisikan middleware-nya, kita harus mendaftarkan middleware-nya itu agar dapat dipanggil nantinya. Nah, cara mendaftarnya itu ada di file app yang mana file app itu ada di direktori Bootstrap. Ini direktori Bootstrap, terus teman-teman buka yang app. Nah, di sini yang bagian with middleware. Nah, di sini adalah didaftarkan middleware-nya. Nah, jadi ini ada middleware alias. Nah, nama middleware ini kan tadi check is login ya. Nah, dua check is login, terus nama kelasnya tadi check is login. Ini juga jangan lupa diimport ya. Ini karena berupa kelas, jadi jangan lupa diimport kelasnya. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman semua udah ditambah-tambah nih middleware-nya udah ada middleware misalnya check is apa gitu, kayak cek data atau cek pelanggan atau apa. Nah, jadi teman-teman nggak perlu membuat baru penambahan ininya, aliasnya. Teman-teman semua tinggal tambahin aja di bawah ini. Nah, ini udah masuk semuanya gitu. Jadi nggak perlu buat kayak gini lagi. Nah, buat kayak gini lagi di bawah tuh nggak perlu gitu. Jadi tinggal masukin aja ke dalam sini. Kalau misalkan ada lagi middleware yang lainnya. Terus lanjut. Nah, setelah didaftarkan, jangan lupa kita panggil dia di root. Nah, di root itu karena kita menggunakan middleware, jadi
yang kita middleware kan atau yang kita jaga itu bukan hanya di dashboard, tapi karena kita memiliki yang namanya pelanggan, mitra, vendor, dan juga user, jadi itu tuh juga harus kita jaga agar uh, orang harus login dulu sebelum bisa mengakses yang ini nih, yang dashboard pelanggan, mitra, dan lain-lain. Nah, di sini karena kita banyak root yang mau kita middleware kan, jadi kita menggunakan group, middleware yang group gitu. Caranya ini ada root, group, terus ini nama apanya, middleware-nya, terus nama middleware-nya itu adalah checklogin dan function, lalu barulah dipindahkan semua root yang sebelumnya itu ke dalam root group ini. Nah, jadi teman-teman nggak perlu buat kayak root middleware dashboard gitu, nggak perlu, terus root middleware pelanggan gitu, nggak perlu. Teman-teman tinggal buat sekali grup aja, tapi di dalam grup tuh banyak gitu, ada semua rootnya gitu. Oke, itu untuk middleware yang check is login. Kita coba lagi yang check role. Middleware ini akan memfilter setiap request agar hanya pengguna dengan role tertentu yang dapat mengakses root. Jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Nah, jadi maksudnya gini, misalkan saya login sebagai pengguna, sebagai pelanggan. Nah, kalau misalkan di dalam middleware check role ini didefinisikan itu sebagai admin, itu tuh saya tuh nggak bisa mengakses apapun, atau tergantung sih kalau apa yang dia kunci gitu. Jadi misalkan saya nggak bisa mengakses data user atau nanti data tampilan dashboard. Nah, jadi gunanya itu tuh check rule gitu. Jadi kalau misalkan apa yang dia definisikan di root sama apa yang user itu masukin sebagai rule-nya itu apa, kalau berbeda itu dia nggak bisa mengakses apapun, kalau sama dia bisa mengaksesnya gitu. Jadi kalau misalkan saya sebagai sebagai admin, itu tuh saya bisa mengakses dashboard dan juga lainnya. Cuman kalau misalkan di root-nya itu tuh didefinisikan sebagai admin dan saya sebagai pelanggan, saya nggak bisa mengakses apa-apa gitu, jadi terkunci. Nah, itu salah satu keamanan dari middleware. Nah, jadi di middleware, kayak mana cara buat middleware check rule? Yang pertama itu pastinya kita tambahin ya, tadinya kan di dalam user itu ada username, email, dan juga password. Nah, di sini kita tambahkan lagi kolom baru yang bernama role. Nah, jadi caranya ini teman-teman semua bisa make lagi ya, migration lagi yang namanya ini, tambah rule kolom di dalam tabel user. Nah, nanti kalau udah tertambah, itu kan masuknya ke dalam migration ya. Migration itu kalau nggak salah saya di directory database. Nah, teman-teman semua bisa cek di bagian migration. Nah, di sini dia udah terbuat. Nah, jadi nanti jangan lupa definisikan yang up-nya itu ini, dan yang down-nya itu seperti ini. Oke, setelah kita membuat migrasinya, jangan lupa kita migrat pakai PHP artisan migran. Nah, ini untuk memastikan kalau misalkan kolom row itu sudah tertambah gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman semua mau menambahkan kolom baru di tabel yang udah ada, itu tuh tinggal kayak gini aja caranya. Nggak perlu kayak drop table terus diulang lagi tuh nggak usah, tapi di migrate ulang aja gitu. Ada penambahan kolom baru, silakan disesuaikan beberapa hal berikut seperti model user, form dan function, dan juga list data yang ditampilkan pada indeks. Nah, karena yang seperti saya bilang sebelumnya, itu tuh di tabel sebelumnya itu kan yang bagian user itu tuh hanya menampilkan username, email, dan juga password. Nah, di sini kita akan menambahkan yang namanya rule. Nah, yang kita ubah atau yang kita tambahkan itu pertama dari controller usernya, dari view-nya juga gitu. Jadi teman-teman semua cek yang controller user, yang user controller. Nah, sebelumnya itu cuman ada 3, cuman ada name, email, password, tapi di sini teman-teman tambahkan role.
Di sini juga teman-teman tambahkan rule. Oke. Di function update juga teman-teman tambahkan rule. Di sininya juga tambahkan rule. Oke, itu untuk yang di controller. Lanjut di view. Kalau di view itu cuman nambahin ini aja, kolom-kolomnya aja sih. Nah, seperti ini. Di dalam password, setelah password itu tuh kita tambahin kolom untuk rule. Nah, ini rule. Terus dia bisa milih administrator, pelanggan, dan juga mitra. Oke. Kalau misalkan di dalam form edit juga seperti itu. Nah, yang ini ditambahkan seperti biasa. Ini ada administrator, pelanggan, mitra. Nah, dan di index itu ditampilkan juga ini, ditambahkan row-nya. Jadi nanti ada 4 row gitu. Nah, bentukannya itu seperti ini. Seperti ini. Jadi ada name, email, password, dan juga role. Nah, yang ini, yang data pertama itu nggak ada role-nya karena data pertama ini udah terbuat sebelum saya buat role-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita tambah data, itu seperti ini. Misalnya saya buat Dinda, emailnya dinda@gmail.com, passwordnya itu terserah bebas. Nah, kalau role itu misalkan saya pilih mitra. Lalu kita simpan. Dan itu akan masuk ke sini nih gitu guys. Oke, lanjut. Nah, itu untuk yang penambahan ini ya, penambahan data. Nah, gimana middleware-nya? Nah, seperti biasa yang kayak tadi ya, yang kayak checklist login itu teman-teman semua buat middleware-nya dulu menggunakan terminal dengan perintah artisan make middleware check rule. Nah, nanti teman-teman semua cek di middleware. Di sini itu tuh kan check rule nih, di check rule terus teman-teman sesuaikan nih. Apabila out check dan out usernya itu sama dengan rule-nya, maka dia akan mereturn next. Maka request selanjutnya itu next, atau bisa dibilang berhasil lah gitu. Jadi kayak kalau seperti saya bilang tadi, kalau misalkan yang didefinisikan itu pelanggan dan saya sebagai pelanggan, dan itu kan benar dan itu cocok. Nah, jadi request saya diterima. Tapi kalau tidak, itu tuh akan menampilkan pesan 403 atau forbidden, atau hal kayak halaman tidak ditemukan gitulah ya istilahnya. Nah, jangan lupa di sini dibuat di middleware-nya. Terus, nah, seperti tadi setelah kita definisikan di middleware, jangan lupa kita daftarkan di app Bootstrap. Nah, daftarnya itu tinggal ditambahkan aja guys. Nah, ini jangan lupa kita import kelasnya. Dan di root, pemanggilan di root. Nah, di sini. Nah, rootnya juga pakai grup ya. Di sini saya cuman mengunci yang bagian user list, cuman nanti bisa teman-teman semua kunci kayak gini juga. Cuman di sini contohnya saya contoh user list. Nah, di sini didefinisikan role itu sebagai pelanggan. Nah, jadi selain pelanggan, itu tuh tidak bisa mengakses user list. Oke, coba ini saya logout dulu biar terbayang ya. Selain pelanggan itu adalah ini ya, data yang baru saya apain. Logout dulu, terus kita login pakai yang akun Dinda. Akun Dinda ini tadi sebagai mitra. Nah, ingat ya, sebagai mitra. Nah, kalau beda user itu nggak akan tertampil. Nah, seperti ini dia forbidden. Karena kita beda nih role-nya gitu. Yang lagi join ini sebagai mitra, sedangkan di root itu tuh sebagai pelanggan gitu. Nah, itu tuh salah satu keamanannya gitu. Oke, lanjut. Ini saya balikin lagi ke pelanggan ya. Database Reader ini merupakan fitur yang untuk mengisi database dengan data secara otomatis. Nah, jadi biasanya itu digunakan pada saat kita ingin mendefinisikan data awal.
seperti rule, kategori, ataupun konfigurasi, atau data untuk uji coba. Nah, jadi kayak untuk awal-awal aja. Nah, jadi teman-teman di sini semua bisa kayak tapi data awal ini cuma bisa sekali aja, yang ya namanya data awal ya teman-teman, jadi nggak bisa berkali-kali gitu. Jadi untuk awal aja itu menguji aplikasinya aja gitu. Cara membuatnya, yang pertama mirip ya kayak buat middleware dan lain-lainnya, itu pakai PHP Artisan Make Seeder. Terus buat nama seedernya apa, di sini boleh namanya bebas, mau create admin mau apa di sini namanya. Nah, setelah teman-teman jalankan, dia akan masuk ke database seeder. Bagian database, mana nih? Bagian database yang seeders. Nah, ini create super admin user. Nah, di sini jangan lupa apa namanya? Definisikan nih user. Itu role, namanya itu Revista, emailnya ini, passwordnya ini, dan role-nya ini gitu. Jadi kayak ini tuh penambahan awal, jadi pas dijalankan ini dah gitu. Nah, jadi kayak misalkan ada data kosong, terus teman-teman definisikan ini, nah inilah data pertamanya gitu. Terus katanya jangan lupa untuk import model user dan package hash. Jadi di user ini saya belum import nih. Nah, ya betul. Import model user dan juga hashnya teman-teman, jangan lupa ya. Kalau yang ada hijau-hijau ini diimport gitu. Lalu jalankan perintah ini di terminal. Nah, ini katanya setting database. Terus nanti itu untuk pengecekannya itu di user. Di sini udah ketambah Revista nih sebagai administrator. Terus kalau misalkan mau diseeder lagi, ya itu nggak bisa. Karena seperti yang saya bilang itu tuh hanya untuk data awal. Jadi nggak bisa ditambah-tambah untuk berkali-kali. Atau bisa dibilang kayak uji coba gitu loh. Lanjut. Nah, dummy kita akan membuat 1000 data pelanggan sebagai data dummy. Jadi di sini nih kita akan menambahkan data sebanyak mungkin. Misalkan ada 1000 data pelanggan, tapi random gitu. Jadi kayak sistem yang membuatkannya. Kita tuh hanya minta 1000 data gitu. Nah, caranya itu tuh seperti biasa di dalam ini itu pakai pelanggan dummy, lalu di bagian ininya, di bagian seeder, bagian dummy-nya, di sini tinggal tambahkan nih. Nah, for each tuh kalau misalkan teman-teman semua masih ingat itu tuh perulangan ya, kayak perulangan for juga, cuman ini lebih singkat daripada for, makanya dibilangnya for each. Itu akan dibuat, kalau sebelumnya saya membuat rank 1 sampai 100. Itu buat first name, last name, birthday, dan lain-lain. Nah, hasilnya bentukannya itu seperti ini. Ini ada datanya 100. Tapi ini semua sistem yang buat. Jadi ke datanya itu sembarangan aja ini gitu loh. Nah, kita cobakan kali ya di bagian vendor. Vendor kan ini masih kosong nih. Kita cobakan kali ya. Oke. Berarti kita tidak lupa untuk ini. Kita Artisan Make Seeder dulu. Namanya itu bukan pelanggan dummy, tapi vendor dummy. Nah, udah berhasil nih vendor dummy. Nah, di sini teman-teman semua buat seperti ini ya. Saya copy aja biar cepat. Dan jangan lupa disesuaikan isi dalamnya. Nah, di sini kan katanya 1000. Jangan banyak-banyak deh, kita pakai 800 aja kali ya. Sebenarnya 100 aja tuh saya udah pusing, apalagi 1000. Nah, ini tabelnya kita ganti jadi vendor dan kita cek database.
Oke guys, di sini saya kurang tahu ya apa salahnya, kenapa ini nggak mau dijalankan seedernya. Padahal itu katanya itu no format nama vendor. Tapi semuanya itu udah benar menurut saya. Semuanya udah benar, saya udah cek di migrasinya, ini udah nama vendor juga. Terus dari controller vendornya itu juga udah nama vendor, nama underscore vendor. Di sini juga udah nama underscore vendor, kayak semua tuh udah gitu. Tapi kenapa di sini ana format nama vendor, saya kurang tahu ya kenapa bisa dibilang nggak punya. Mungkin teman-teman semua yang tahu masalahnya apa bisa tolong kasih tahu saya di kolom komentar. Jadi segini saya akan mencobanya itu di pelanggan dummy aja ya. Nah, di sini awalnya itu yang pelanggan itu ada 100 data. Sekarang kita coba tambahkan 500 kali ya. Jadi harusnya itu ada 600 data. Nah, jadi teman-teman itu caranya itu seperti yang saya jelaskan tadi. Terus saya jalankan. Klik pelanggan. Oke, ini udah berhasil. Coba ini di refresh. Nah, nih tambah data tadi saya pusing ini bacanya. Sampai ada 600 data. Ini dibuat secara default ya guys. Ini bukan default, apa namanya? Random. Data random. Nah, gitu kira-kira cara membuat data acak secara cepat oleh sistem. Gitu. Oke, sepertinya sekian dulu pembahasan kita mengenai middleware, terus ada mengenai data seeder. Nah, kesimpulan pada kali ini itu adalah sekali lagi saya ingatkan middleware itu tuh seperti jembatan antara request sama aplikasinya. Jadi kayak sebelum dia ini benar-benar adalah dia, itu tuh gak bisa diakses tuh. Misal sebelum dia login itu tuh nggak bisa diakses semuanya. Jadi dia kalau mau akses itu harus login dulu. Lalu yang kedua, kalau misalkan role-nya berbeda, misalkan yang satu pelanggan tapi yang di set itu adalah mitra, itu juga dia nggak bisa ngeakses. Nah, dan juga ada database seeder atau penambahan data, itu tuh ada dua, bisa cara menambahkan data awal dan cara menambahkan data yang banyak secara random gitu. Kalau misalkan yang data awal itu hanya benar-benar untuk di awal aja, jadi kayak untuk ngetes gitu apakah sistem itu jalan atau enggak gitu. Jadi di set dulu data awalnya itu ini seperti ini, di set nama, email, password dan juga role-nya apa. Setelah itu dijalankan, itu adalah data awalnya. Tapi saat kita ngejalankan lagi itu tuh nggak bisa karena dia hanya berlaku untuk sekali aja. Lalu ada cara menambahkan data yang sebanyak apapun tapi secara random. Nah, ini tuh yang disebut dengan dummy. Nah, jadi di sini teman-teman semua set dia mau tambahnya tuh udah mau ada berapa data. Di sini ada 500 data saya buat. Jadi dari 1 sampai 500. Nah, dan juga isi ininya sesuai dari nama kolom-kolom yang ada di database. Nah, jadi otomatis dia akan menampilkan data yang random seperti ini. Gitu teman-teman. Oke, sekian pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya harap kalau misalkan teman-teman ada request atau apapun itu bisa cantumkan di kolom komentar. Saya tutup, sampai jumpa pada minggu depan. Bye-bye.